Hai guys, kembali lagi di channel Star Movies. Kali ini saya akan merangkum alur cerita film Clean 2020. Film ini disutradarai oleh Paul Solet, dibintangi oleh Adrien Brody, Glenn Flehler, Richie Merritt dan aktor terkenal lainnya. Film ini menceritakan seorang pria yang berprofesi sebagai sopir truk sampah. Ia memiliki masa lalu yang kelam di mana ia harus kehilangan putrinya karena dia dulunya adalah seorang preman yang suka melakukan pembunuhan dan juga terlibat dalam memakai obat-obatan terlarang. Tanpa berlama-lama di awal, langsung aja ke alur ceritanya. Awal film kita ditunjukkan dengan tokoh utama kita yang bernama Clean. Clean adalah seorang sopir truk sampah yang bekerja dari tengah malam hingga pagi untuk menyambung hidupnya. Dia tinggal di daerah pemukiman urban yang sering terjadi tindak kriminal. Saat bekerja, dia sering menemukan barang-barang elektronik rusak yang dibuang pemiliknya. Kemudian barang-barang itu dia perbaiki dan menjualnya. Dia juga mengikuti komunitas konseling untuk mengobati trauma masa lalunya. Karena Clean ini dulunya merupakan pembunuh bayaran yang kejam dan suka memakai obat-obatan terlarang. Sehingga suatu ketika nyawa anaknya hilang yang membuat dirinya tidak bisa melupakannya. Setiap pagi sepulang kerja Clean melanjutkan kegiatannya seperti memasak. Kemudian masakan itu dia berikan pada seorang anak perempuan tetangganya bernama Dianda sebagai bekalnya sekolah. Dianda yang merupakan yatim piatu tinggal bersama neneknya. Karena Dianda inilah kerinduan Clean sedikit terobati kepada anaknya. Karena Dianda mirip dengan anaknya yang sudah meninggal. Setelah itu Clean pergi ke toko jual beli barang rongsokan, di mana dia akan menjual barang elektronik dari hasil memungut sampah yang sudah dibuang pemiliknya. Kemudian barang-barang elektronik itu dia perbaiki lagi. Tak hanya itu, di saat waktu luangnya, Clean sering mengecat rumah kosong yang jadi sasaran grafiti. Pagi itu, seperti biasa Clean memberikan makanan untuk bekal Dianda ke sekolah. Saat itu juga Clean melihat rumah kosong di seberang jalan rumah Dianda dibobol para berandalan yang berniat menjadikannya markas mereka. Clean jadi teringat kenangan akan anak gadisnya yang meninggal karena overdosis. Sementara itu di tempat lain, seorang bos mafia lokal bernama Michael bersama anak buahnya sedang menunggu anaknya yaitu Mickey keluar dari penjara. Tapi Mickey malah membuat Michael kesal dan marah karena Mickey justru memilih menaiki mobil teman-temannya. Malam itu Clean bekerja seperti biasa. Saat mengambil sampah di depan toko seafood milik Michael, dia menyaksikan kegiatan mencurigakan yang dilakukan Michael dan anak buahnya. Toko itu merupakan kamuflase tempat Michael meracik narkoba. Clean kembali teringat masa lalunya menghabisi para pengedar narkoba yang telah menjerumuskan anaknya. Paginya, Clean bertemu Dianda yang sedang berjalan ke sekolahnya. Bis sekolah tidak lagi menjemputnya, sedangkan mobil neneknya sedang rusak. Clean lalu dengan senang hati mengantarnya ke sekolah. Siangnya, saat Dianda masih di sekolah, Clean menghadiahkan untuk Dianda sepeda bekas yang dia modifikasi lagi. Sepeda itu merupakan milik mendiang anaknya. Nenek Dianda yang menerima sepeda itu. Kemudian sang nenek sempat bertanya kenapa Clean karena Clean begitu baik pada Dianda. Padahal Dianda bukan anaknya. Di markas Michael, terlihat Mickey yang terlambat pulang, membuat Michael marah kepadanya. Kemudian Michael menyuruh Mickey untuk mengeluarkan paket narkoba dari dalam perut ikan yang diekspor dari Cina. Mickey pun terlihat enggan melakukannya. Tak hanya itu, Michael juga kesal dengan paket yang datang ternyata kurang dari jumlah yang dipesan. Mickey pun berkata bahwa kekurangan sedikit bukan menjadi hal yang masalah. Michael kemudian mengingatkannya karena kekurangan sedikit itu akan menjadi suatu kegagalan. Keesokannya, saat Clean selesai pangkas rambut di barbershop milik temannya, kemudian Clean menceritakan bahwa dulu ketika putrinya masih hidup, anaknya itu sangat senang ketika dia memberinya hadiah sebuah sepeda, namun dia tidak bisa melihat anaknya lagi untuk tersenyum. Dan sekarang senyuman dari Dianda lah yang mengingatkannya kepada putrinya itu.
You did good. Bisnis narkoba Michael pun semakin lancar jaya karena tidak ada satupun pihak berwajib yang mampu menghentikan perbuatan haramnya itu, sebab polisi pun sudah dia bayar untuk tutup mulut. All ate and were satisfied. Hides, women, and children. Saat Michael keluar dari gereja dan menemui pemasok cumi-cumi yang sedang membongkar barang di tokonya, Michael memeriksanya dan mendapati cuminya dalam keadaan yang hampir busuk. Dia pun marah dan memukuli sopir pengantarnya dengan palu hingga tewas. Malamnya, saat Clint mengambil sampah, dia melihat banyak bekas darah di tong sampah toko Michael, dan itu merupakan peti mayat orang yang dia bunuh tadi siang. Michael mendekati Clint dan mencoba memberinya uang untuk tutup mulut, tapi Clint yang tak mau lagi terlibat dalam kejahatan pun menolaknya. Saat pulang kerja, mobilnya mogok di jalan. Saat itu juga Clint melihat ada seseorang sedang dibuli dan dikeroyok oleh anak-anak berandalan. Sebenarnya, Clint tidak mau lagi mencampuri urusan orang lain apalagi terlibat dalam kejahatan. Saat Clint mendekati mereka, Clint hampir terpancing emosi. Tiba-tiba kepalanya dipukul dengan tongkat baseball dari belakang. Karena kejadian itu, Clint harus mendapat beberapa jahitan di kepala bagian belakang. Dokter yang menanganinya pun mengatakan bahwa mukjizat baginya karena Clint masih bertahan dalam keadaan seperti itu. Belum cukup kesialannya, malam itu Clint di PHK saat akan kembali bekerja. Bosnya mengatakan bahwa ada pemotongan anggaran hingga berakibat pada karyawan. Saat kembali pulang, dia melewati rumah Dianda dan melihatnya terkunci di depan pintunya. Neneknya sedang keluar sedangkan dia sendiri lupa tidak membawa kunci. Clint lalu mengajaknya ke rumahnya. Setelah berada di rumahnya, Clint memasak makan malam untuk Dianda. Selesai makan, Dianda melihat sebuah kotak peti kayu yang tak tahu apa isinya dan kemudian Dianda yang penasaran lalu membukanya. Melihat itu, Clint langsung membentaknya dan menutup kembali dengan kakinya. Dianda yang ketakutan langsung lari pulang ke rumahnya. Esoknya, Clint melihat Dianda bergaul dengan berandalan yang menempati rumah kosong. Clint menyuruhnya untuk pulang. Meski terlihat enggan, Dianda menurutinya. Saat di tempat konselingnya, seorang tatokers bernama Udin sedang berbicara tentang masa lalunya. Kemudian saat konseling selesai Udin menghampiri Clint. Karena Clint memiliki wajah yang tak asing baginya. Lalu Clint mengatakan kepadanya bahwa dirinya hanya salah orang. Namun dipikir-pikir lagi Udin memang mengenali wajah Clint sebelumnya. Clint kemudian menengok bekas rumahnya dulu yang sudah lama tidak ditempati. Dia mengecat rumahnya itu yang dipenuhi grafiti. Kemudian dia masuk ke dalam dan melihat kotak berwarna merah berisi kunci Inggris yang pernah dia gunakan untuk menghabisi para pengedar narkoba. Ketika Clint pulang melewati rumah para berandalan, dia melihat sepeda Dianda di depan rumah itu. Sambil membawa kunci Inggrisnya, dia mencoba masuk untuk melihat keadaan Dianda. Ketika ingin masuk dia tertahan di depan pintu oleh salah satu berandalan itu. Namun dari luar dia melihat Dianda yang sudah teler hendak dilecehkan oleh mereka. Kemudian Clint pun mengamuk dan dia memukuli semua berandalan itu menggunakan kunci Inggris yang dibawanya. Tanpa dia sadari, ada seorang anggota berandalan yang merekam kejadiannya. Ternyata, salah satu anggota berandalan itu adalah Mickey. Setelah kejadian itu Clint membawa pergi Dianda dari tempat itu. Dokter yang menangani Mickey di rumahnya mengatakan bahwa dia harus segera dibawa ke rumah sakit. Namun Michael menolaknya dan menganggap itu sebagai pelajaran bagi anaknya itu. Kepala polisi bernama Frank, yang rupanya sudah sekongkol dengannya memperlihatkan video yang terlibat aksi pemukulan itu dan pelakunya adalah si tukang sampah. Frank juga mengatakan sudah mengirim beberapa orang untuk memburunya. My people are already looking for make and play. Make it messy. Clint yang sudah menyadari bahaya membawa Dianda dan neneknya keluar kota. Di tengah perjalanan Clint menyadari ada mobil polisi yang mengikutinya. Kemudian Clint mengetahui polisi itu adalah suruhan Michael. Clint pun tancap gas untuk menghindar dan mengelabui mobil polisi itu.
Setelah itu mereka singgah di sebuah rumah makan Padang karena Dianda ingin ke toilet. Sementara Clint mencoba mencari mobil lain untuk dia curi, agar mobilnya tidak terdeteksi lagi oleh polisi tadi. Namun rupanya orang-orang suruhan Frank tiba di tempat itu. Mereka langsung memasuki rumah makan Padang dan mencari mereka. Dianda dan neneknya yang menyadari mereka di sana, lalu mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Clint yang telah berganti mobil di luar, menunggu Dianda dan neneknya di pintu belakang. Namun Clint melihat ada seseorang yang memantaunya dari dalam mobil. Langsung saja dia menghampiri orang itu dan membunuhnya. Kemudian Clint pun bergegas ke dalam mencari Dianda. Sementara Dianda bersembunyi di dalam karena tak tahu arah jalan keluar. Untung saja Clint tepat waktu ke sana dan langsung menghabisi satu persatu para pembunuh itu seorang diri. Kemudian kita diperlihatkan siapa Clint yang sebenarnya, bahwa Clint dulunya adalah seorang pembunuh bayaran dengan melakukan aksinya menggunakan kunci Inggris, dan obeng serta senapan laras panjang dalam melakukan aksinya. Sudah banyak korban yang sudah dia eksekusi selama menjalani karirnya menjadi pembunuh bayaran itu. Setelah menginapkan Dianda dan neneknya di sebuah motel yang aman, Clint kembali ke kota tersebut. Dia kembali ke rumahnya dan mengambil beberapa gepok uang simpanannya di dalam kotak kayu. Dia lalu pergi ke toko tempat dia biasa menjual elektronik bekas untuk membeli shotgun. Shotgun itu dia memodifikasi seperti yang pernah dia gunakan di masa lalu. Dia kemudian mempersiapkan dirinya untuk melawan bos mafia yaitu Michael dan anak buahnya. Sementara itu, Frank yang masih berada di rumah Michael menerima telepon dari orang suruhannya yang selamat. Dia segera sadar bahwa yang mereka hadapi bukanlah orang sembarangan. Si tukang sampah itu adalah mantan pembunuh bayaran terkenal yang menghilang. Tak berapa lama telepon Michael juga berbunyi. Orang di seberang jalan yang tak lain adalah Clint sudah bersiap untuk menjalankan aksinya. Clint mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan alamatnya. Michael pun segera mengumpulkan seluruh anak buahnya untuk menjaga rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, Clint sempat mempersiapkan senjatanya yang dia modifikasi sendiri. Sementara itu, Michael telah mengerahkan seluruh anak buahnya untuk berjaga di dalam maupun di luar rumah. Kemudian Michael sempat meletakkan pistol di samping Mickey yang sedang terbaring kaku yang bisa dia gunakan sewaktu dalam bahaya. Hey, boss. Yeah, Vic. Clint membawa truk sampahnya. Sebelum itu dia memasang bom di panel listrik rumah Michael yang berada di pinggir jalan. Tak hanya itu, anak buah Michael yang berjaga di luar rumah telah dihabisinya satu persatu. Dia lalu menerobos rumah Michael dengan menabrakkan truknya. Dalam gelap gulita, Clint menghabisi anak buah Michael satu persatu. He's in the fucking room! Come on, get out! Go! Boom. Setelah itu Clint menemukan Frank di lantai atas yang sempat lari bersama Michael. Dia membunuh Frank dengan menembakkan pistol suar ke dalam mulutnya. Kemudian istri Michael tiba-tiba muncul dengan sifat jujur dan rajin menabung justru menunjukkan di mana Michael bersembunyi. Akhirnya Michael pun terpaksa keluar dari persembunyiannya. Clint yang kehabisan peluru terpaksa bertarung secara jantan dengan Michael. Di saat Clint memukuli Michael, tiba-tiba pukulannya terhenti ketika Mickey masuk dan menodongkan pistol. Michael yang mengira Mickey akan membantunya tidak menyangka bahwa ternyata Mickey justru menembakinya. Akhir film diperlihatkan Dianda bersepeda mengelilingi komplek perumahan. Anak-anak kecil yang sedang bermain di pinggir jalan menyapanya. Dia tersenyum saat melihat truk sampah dari kejauhan sedang menuju ke arahnya. Film pun tamat.
Baik, itulah tadi alur cerita film Clean, semoga kalian mengerti dan suka dengan alurnya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Sebelum pamit, Mimin berpesan jangan sekali-kali memakai narkoboy. See you the next video.